Tadi Imam Al-Habib Zain menukil ada sebab-sebab yang bikin sakit. Perhatikan tuh. Itu kan? Itu kalau syair. Ad-da'u min sittati asya'a qad nasha. Penyakit muncul dari 6 sebab. Dengarkan. Allahu fa'ilun likulli ma yasha. Walaupun hakikatnya orang sakit dari Allah, tapi ada sebab-sebab. Wa ja'alna likulli syai'in sababa. Orang mati ya dari Allah, tapi kematian ada sebabnya. Kecelakaan mati, ada orang sebabnya karena sakit, ada kecelakaan, ada karena peperangan. Kematian dari Allah, tapi ada sebab kematian. Nah, kalau kamu kepengen panjang umur, ya hindari sebab-sebab yang menjadikan kamu cepat mati. Orang sakit juga dari Allah, tapi ada sebab-sebab sakit. Kalau kamu kepengen sehat, hindari penyebab-penyebab sakit. Ad-da'u min sittati asya'a qad naja wallahu fa'ilun lima yasha. Syair terus. Banyak zuat. Orang yang banyak istri mati cepat dia. Nah, ada ini ngomong sini ngomong, lama-lama dia stres mati cepat dia. Al-afdal sebaiknya orang la yata'addad, tidak menikah kecuali satu. Al-ahsan, afdal, li'annahu a'la fil mahabbah, karena itu lebih melanggengkan cinta suami istri, dan lebih akhaf fil ma'unah, lebih ringan dari segi biaya, wa afrad lil ibadah, dan lebih membantu untuk ibadah. Ya, Nabi SAW beliau menikah satu dengan Siti Khadijah, hanya beristri satu. Ketika dengan Siti Khadijah tidak pernah menikah yang lain. Kenapa? Karena Siti Khadijah perempuan satu tapi seperti 4 radhiyallahu anha. Yani kecantikannya, akhlaknya, pengorbanannya, kelembutannya, kullu syai' mawjud. Semua ada dalam pribadi beliau radhiyallahu anha. Kalau orang diberi istri sebaik itu, nggak ada alasan dia zuat lagi. Zuat lagi cari mati. Masya Allah, harimnya sudah khair, istrinya sudah Masya Allah, nggak kurang apa-apa, zuat lagi. Cari mood itu. Cari sakit. Hakadha al-insan al-afdal annahu yatazawwaj wahidah. Bagus. Kama Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menikah satu dengan Siti Khadijah dan hidup dengan Siti Khadijah selama hampir 25 tahun. Beliau tidak mendua, tidak berpoligami sallallahu alaihi wasallam. Setelah meninggalnya Siti Khadijah, Rasulullah menikah banyak. Wadzalika lihikmatin, karena Rasulullah menikah itu tidak dengan syahwat, tapi dengan hikmah. Ada tujuan-tujuan dakwah, ada tujuan-tujuan syariah yang beliau lakukan. Di antaranya beliau menikah lebih dari satu setelah wafatnya Siti Khadijah, libayanis syariah, untuk menjelaskan syariat.
Karena orang jahiliyah dulu main perempuan seenaknya sendiri. Ada orang punya istri 10, ada punya istri 12, ada yang punya istri nggak dikasih hak-hak mereka, terzalimi. Maka diperlukan percontohan bagi orang yang punya istri lebih dari satu, harus ada syarat-syarat, harus ada hak-hak yang tidak terabaikan. Makalah Nabi melaksanakan itu sebagai syariat sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah telah berhasil mencontohkan sebagai suami yang terindah ketika tidak punya istri kecuali satu, dan menjadi suami yang adil ketika memiliki istri yang banyak. Beliau sempurna dalam dua hal sallallahu alaihi wasallam. Lakin al-afdal, ya, yang bagus orang menikah satu, ahsan wa aula. Nah, terus Silbauli. habsul baul, suka menganahan kencing, nah, bikin sakit tuh. Orang suka nahan kencing sakit, sakit kencing manis, atau kencing batu, atau prostat, macam-macam penyakit yang berkenaan dengan kemaluan itu udah penyakit, ada hampir 100 penyakit. Ya, kan? Ya, kemaluan saja, kemaluan manusia itu rentang dengan ratusan penyakit. Ada yang hernia, ada yang kencing batu, kencing manis, itu ada apa itu? Prostat, ada macam-macam. Nah, kalau kepingin selamat dari penyakit, jangan suka nahan kencing. Oleh itu Nabi SAW memberikan satu arahan, orang kalau sholat jangan dalam keadaan menahan kencing. Jadi pipislah dulu, bersihkan badanmu baru sholat. Ya, karena orang yang sholat dalam kondisi menahan pipis itu makruh. Makruh, gimana dia mau khusyuk? Sholatnya dia nahan kencing. Lah sudah komat obah, lah kamu udah wudu sebelumnya. Nggak punya tertib, nggak punya manajemen waktu, ya, terus sholatnya disalahkan. Wah, muadzinnya konyol ini begitu. Loh, muadzin akan azan pada tempat pada waktunya, dia komat seperti jadwal yang sudah dijadwalkan. Ente sesuaikan dirimu. Habis buka puasa jangan nongkrong-nongkrong, bengong-bengong. Segera wudhu dulu. Habis wudhu kamu boleh mungkin sambil niat nunggu azan kamu sudah siap wudhu. Sebagian santri enggak gitu, habis buka puasa dah sibuk dulu dengan yang enggak ada faedahnya. Asal udah ke atas, setannya masuk di otaknya dia. Santai-santai, lehe-lehe, nanti hanya azan isya baru ketebak-ketebuk, ya, enggak sempat pipis, wudhu doang. Habis itu dia sholat terasa nyeng, ngempet lagi. Wah, ono abah kacau iki, Pak. Ya. Jadi jangan suka nahan pipis. Nahan pipis bikin sakit. Ya. Itu ada satu jenderal besar di Indonesia namanya Jenderal Yusuf, Makassar, Ujung Pandang. Itu beliau ketika diwawancarai oleh salah satu wartawan di masa tuanya, Abah pernah ketemu Jenderal Yusuf itu di Makassar tahun 2000, waktu Abah ke Makassar, ketemu sama Jenderal Yusuf, ya. Beliau salah satu nasihatnya, saya pesankan kepada prajurit Indonesia, jangan menahan pipis walaupun sedang apel, barisan. Karena kalau nahan pipis sakit seperti saya, karena beliau di masa tuanya sakit kencing manis.
kencing batu. Sakit kalau pipis orang yang kencing manis itu, satu tetes dia teriak-teriak sampai 5 menit. Belum keluar juga itu, kesakitan dia. Kenapa? Karena sebabnya menahan kencing tadi. Hasbsul baul, ya. 2, 3. Qillatil manami tulal lail. Kalau malam begadang bikin sakit. bikin sebagian orang gitu kurang cerdas, kalau malam dia begadang jelek, malam waktunya tidur. Ja'alna laila libasa wa ja'alna laila libasa wa ja'alna nahara ma'asha. Waktu siang waktunya kamu aktivitas, ngurusi kuliah, ngurusi kampus, ngurusi kerjaan, ngurusi proyek bisnis, ngurusin kantor, ngurusin macam-macam yang diperlukan. Amal lail khalas, malam waktunya kamu di rumah, di pesantren, ibadah, ya, waktunya kamu istirahat, hidup yang enak. Allah sudah ngatur gitu, manusia senang yang bikin ruwet dirinya sendiri. Ada orang kerja sampai 2 shift, siang kerja, malam kerja, cari apa itu? Itu cari duit sampai keterlaluan semacam itu. Akhirnya badannya berapa tahun kemudian sakit. Lama-lama umur 30 sudah isdet, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gitu. Karena badan ini tidak bukan seperti robot. Ya, badan ini ada metabolisme. Kalau kamu pakai nggak sesuai aturan, ya cepat rusak. Ya, Allah sudah ngatur malam istirahat, siang apa? Aktivitas. Kan gitu. Aturannya kan gitu. Enggak, ini siang malam aktivitas terus. Lama-lama yang tadinya untuk 40-50 tahun badanmu rusak di umur 20 tahun, sakit, marid, nah, karena kamu tidak jaga badan, ya. Karena itu Nabi SAW boleh kedatangan laporan tuh, ada satu sahabat Nabi, siapa namanya, Abu Darda. Abu Darda itu dengan Salman bin Al-Farisi dipersaudarakan. Akhu fillah, hai Salman, kamu bersaudara sama Abu Darda, ya khair, di dunia wal akhirah, dunia akhirat, dipersaudarakan. Suatu ketika Salman kepingin bertamu kepada rumahnya Abu Darda, ketemu sama istrinya, namanya siapa? Namanya Ummu Darda itu. Itu Abu Darda punya anak siapa? Punya anak Darda. Ibunya berarti siapa? Ya Ibu Darda. Ketemu sama Abu Darda. Hai Ibu Darda, mana suamimu? Oh, suami saya pergi lagi urusan. Terus Salman ngelihat Ibu Darda atau Ummu Darda ini, beliau pakaiannya nggak genah. Ya biasanya perempuan tuh ya kelihatan rapi, kelihatan baik bajunya itu, perempuan. Ya, kelihatan awut-awutan, bajunya nggak rapi, bajunya tidak sama sekali nggak rapi dan nggak menarik. Udah Sayyidina Salman tanya, kenapa kamu kok berpakaian semacam itu, terlalu kelihatan jelek, terlalu kelihatan awut-awutan, semrawut bajumu. Kata Ummu Darda, Abu Darda sudah nggak pernah mikir perempuan katanya. Mikirnya udah akhirat neraka aja. Oh gitu ya. Nggak lama kemudian datang tuh Abu Darda dari hajatnya. Ahlan,
ketemu sama Sayyidina Salman berpelukan, fadal, 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 fadal. Baru duduk di rumah, langsung dikeluarin minuman, susu kambing, diperahin susu kambing, kasih makanan korma. Faqala Sayyidina Salman, qala Abu Darda, kul ya Salman, ishrab, minum, ya Salman, minum, makan. Kalau ente, ana shaim, ana shaim. Sering tiap hari puasa, kulium puasa. Sayyidina Salman kepengen ngasih pelajaran. Gal, ana hari ini tamu buat antum. Antum ini saya tamu, seneng nggak? Oh seneng, masya Allah. Akhi fillah, antum saudara fillah. Bertamu ana seneng. Kalau ente seneng, ente batalin puasa, makan sama ana. Kalau kayak ente tamu maksa-maksa sahibul bait. Ana puasa, ana udah tiap hari puasa. Kalau ana nggak mau makan, nggak akan minum ente punya hidangan. Kalau ente nggak batalin, karena ana nggak merasa nyaman. Kenapa ana makan minum ente nggak makan nggak minum? Wah ente ngurangi ibadah saya ente ini. Gini. Kalau ana nggak mau, makanya Abu Darda terpaksa batalin puasanya hari itu. Syaribul laban wa akal ma'ab Sayyidina Salman. Sampai malam di situ sholat jamaah. Waktu mau tidur, Abu Darda mau tidur sama Sayyidina Salman. Ya akhi, ya Allah kita tidur sebentar, nanti kita qiyamul lail. Lah ente ada apa tidur sama saya itu? Ini punya istri kok. Kalau anak sudah nggak pernah mikir perempuan saya itu, saya udah mikir akhirat tok. Surga saya pikir, asal tidur sama antum, sebentar nanti anak yang model galak. Kalau ente nggak tidur sama istrimu, nanti saya akan pulang sekarang juga. Saya nggak mau nginep rumahmu. Lo jangan, ente kan tamu, harus saya muliakan katanya. Tapi ente jangan maksa-maksa anak, maksud anak jadwal saya kacau gara-gara antum gitu. Anak jarang tidur sama istri di kamar, anak kamar sendiri. Lah nggak boleh begitu. Kamu harus tidur sama istri malam ini. Kalau enggak, aneh mau pulang gitu. Allah kita musisi gawe nganjel tenang gitu. Kita ngatur top begitu. Ayo. Akhirnya Sayyidina Salman Sayyidina Abu Darda tidur sama istrinya. Masuk kamar istrinya. Baru berapa menit udah keluar. Sama kamar Salman. Ya Allah qiyamul lail. Qiyamul baru ente keluar dari kamar berapa menit. Nanti qiyamul jam 1, jam 2 kita qiyam. Ini baru jam 10. Ente istirahat dulu, nanti kita bangun jam 1, kita qiyamul sampai subuh. Ya, kita ini tamu apa sahibul bait ini? Abu Darda protes sama Salman, itu ini sahibul bait apa tamu kok ente ngatur-ngatur anak. Kalau enggak, anak melihat ente punya gaya hidup kurang bener. Anak sahibak fid dunya wal akhirah. Saya sama ente dipersaudarakan oleh Rasulullah. Anak melihat antum kurang pas cara ngatur waktu. Maka anak kasih nasihat. Antum terlalu berpikir akhirat sampai istri tidak mendapat hak. Sampai nggak pernah tidur sama istri, nggak pernah tidur malam, qiyamul lail terus. Nggak boleh begitu. Nah, anak nggak cocok sama ente. Ente nggak bisa gitu. Anak punya gaya hidup, ente punya gaya hidup, nafsi. Diri saya, dirimu. Oh nggak bisa, ada aturannya. Itu utur-uturan tuh. Kelas besok pagi kita ke Nabi. Mana yang benar, ente atau saya? Wah gitu. Ngotot. Biasa. Gitu. Teman begitu. Benar Abu Subuh, mereka subuhan dengan Nabi SAW. Habis sholat jamaah selesai, datang Abu Darda ngadu, ya Rasulullah, ana punya masalah ini. Asbak Abu Darda, ada Salman akhi ada,
Dia kemarin tamu ke rumah saya, itu ngatur-ngatur hidup saya. Saya kasih dia makan minum, dia nggak mau makan minum kecuali saya buka puasa bersama dia. Itu terus malam nginep tempat saya, apa? Mau tidur dengan saya, mau tidur sama dia, memuliakan dia. Saya mau tidur sama dia satu kamar, dia malah nyuruh saya tidur sama istri saya. Kan aneh toh. Saya Abu Darda, saya itu mau ngajak dia Qiyamul Lail. Dari mulai jam 11, jam 10 dia nggak mau, suruh tidur dulu. Nanti jam 1, jam 2 baru bangun kita Qiyamul Lail. Walhasil banyak ngatur. Kif hadza ya Rasulullah? Rasulullah senyum. Tabassam. Sahih hadza ya Salman? Benar begitu Salman? Qala na'am. Qala ya Rasulullah, saya melihat istrinya sampai nggak punya apa? Tidak berpakaian yang baik. Katanya Abu Darda udah nggak pernah mikir perempuan, mikir surga sama neraka tok katanya. Kata Rasulullah, qala ya Abu Darda, inna li nafsika, inna li rabbika 'alaika haqqan, wa li nafsika 'alaika haqqan, wa li zawjika 'alaika haqqan, wa li waladika 'alaika haqqan, wa li nafsika 'alaika haqqan, fa'ati kulladzi haqqin haqqah. Fa'ati kulladzi haqqin haqqah. Ya Abu Darda, Salman afqah minka. Ya Abu Darda, Salman afqahu minka. Ya Abu Darda, benar tuh yang dikatakan oleh Salman. Itu orang tidak boleh itu berbuat hidup dengan gaya seenaknya sendiri. Ada hak untuk dirimu istirahat, ya, walaupun 3 jam 2 jam tidur malam nggak tergantikan, harus ada orang tidur malam itu, ya. Ada badanmu punya hak, berikan haknya untuk istirahat malam. Istrimu punya hak, berikan haknya, ya, minta ditemani 1 jam 2 jam, ya, temani. Anakmu punya hak untuk bercanda atau untuk ngobrol-ngobrol, kasih, ya. Dan Allah punya hak, kamu sholat, kamu ibadah, berikan haknya. Kalau kamu sudah memberikan setiap pihak haknya, itulah kehidupan yang terbaik, ya. Salman ini lebih alim daripada kamu, kata Nabi kepada Abu Darda. Begitu Nabi mendidik sahabatnya sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi apa itu, orang yang malamnya dia begadang walaupun untuk baca Quran, walaupun untuk ilmu, itu salah itu. Begadang nggak tidur, nanti kalau subuh ngantuk deklak-dekluk, ngaji sama gurunya nggak paham. Bainal maut wal hayah, itu la yamutu wala yahya, ora paham-paham ngenteni biaya. Nah itu. Mau tidur, kamu malam tidur malam 1 jam 2 jam cukup, nanti siang tambah lagi. Kalau sama sekali nggak tidur, itu bakal sakit lama-lama. Lihat ya, ini as-sahar fil lail hadza yu'dhi, bikin sakit. Sakit. Lah kok ada cerita-cerita itu katanya sebagian ulama ada yang nggak tidur 40 tahun malam, beda. Ente jangan paksakan mereka itu nggak tidur, satu karena nggak pernah makan. Nah ente mangani terus kok. Itu ulama-ulama yang seperti itu tuh mereka udah nggak pernah makan hanya 1 roti dalam sehari semalam. Ya, sudah dikasih oleh Allah kekuatan ruh yang melebihi jasad. Jadi kelasnya sudah nggak bisa kamu kiaskan dengan dirimu. Kalau kita ini jasad kita masih mendominasi ruh kita. Nah kalau mereka tuh ruhnya sudah mendominasi jasadnya, beda. Jangan asal dengar kamu tiru. Wah Siti Rabi'ah Hadawiyah itu 40 tahun nggak tidur, Isya sampai subuh nggak tidur, tidurnya waktu duha. Niru telung dino kelenger mat itu masuk rumah sakit. Dijatur jadwalnya, seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
Begitu tidur sama istrinya, nanti jam 1 jam 2 bangun. Begitu Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, memberikan hak kepada anaknya bisa, kepada istrinya bisa, tetangga bisa, teman bisa, semua merasa terpenuhi hak-haknya sallallahu alaihi wasallam. Terus itu sepanjang malam udah begadang nggak tidur, minum terus, gendong gitu. Marit, terus banyak makan, udah kenyang makan lagi, tambah kenyang makan lagi, udah tambah kenyang sampai suduen, gitu. Suduen tuh di perutnya sini sampai kayak ada mencongol gitu, dia sampai nggak bisa dingluk gitu. Kalau gini tumpah dia punya full tank. Kalau saya sakit besok gitu. Udah kenyang makan lagi sakit. Ya, dan Ramadan subhanallah, Ramadan itu makan dikit udah kenyang. Ya, Abah itu nggak bisa makan habis maghrib itu. Ya, habis maghrib pas takjilan makan gorengan berapa, minum dah, makan malam. Suruh makan badan maghrib udah nggak bisa. Ya, subhanallah, berkah makanan Ramadan tuh. Ya, tapi maksudnya yang penting orang itu masing-masing punya ukuran. Kalau antum sudah kenyang, selesai, berhenti. Ya, itu sudah haddul aqsa, maksimal. Kalau bisa malah sebelum kenyang berhenti, itu yang sunnah. Ya, karena Nabi punya semboyan, nahnu qaumun la na'kul hatta naju' wa idza akalna lam nasba'. Semboyan Nabi ini dari abad beliau sampai sekarang yang masih hidup di dunia, apa? Kami adalah kaum yang tidak makan kalau enggak lapar, dan kalau makan berhenti sebelum kenyang. Itu semboyan Nabi. Makanya sehat. Kami adalah bangsa, kami adalah suatu bangsa yang tidak makan kecuali kalau lapar, dan kalau makan berhenti sebelum kenyang. Dengan begitu sahabatnya Nabi sehat, nggak perlu dokter. Ketika Nabi dikasih hadiah dokter oleh Mugaugis dari Mesir, dokternya dikembaliin. Udah dokternya suruh pulang aja katanya. Lu kenapa? Di sini nggak ada orang sakit. Yang sakit sana orang-orang kafir tuh di Mesir yang zaman dulu masih kafir. Mereka tuh yang banyak orang sakit, seneng makan. Nah, kita ini orang yang nggak pernah makan kecuali kalau lapar. Dan kalau kita makan kita nggak pernah sampai kenyang, berhenti sebelum kenyang. Makanya kita sehat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tapi kita sekarang musliminnya banyak yang ikut Yahudi Nasrani. Nakul wa nakul. Hatta Ramadan kita jadi 5 kali makan so. Itu ba'dal maghrib makan 2 piring. Nanti habis taraweh masuk kantin pesen Bang Widi mie goreng. Nanti habis itu beli gorengan lagi, cemilan, nanti itu. Untung di sini GoFood dilarang. Kalau enggak 24 jam GoFood akan nganter ke sini nih. Itu enggak selesai. Jadi juga lianna makanan ini menyebabkan banyak penyakit, apalagi zaman akhir. Banyak makanan yang tidak tabi'i, tidak asli dari tanah. Itu semua dengan suntikan, dengan obat macam-macam, nggak sehat. La ilaha illallah, begitu. Jadi makan boleh tapi diatur. Jangan terlalu banyak makan, ya, bikin sakit dan juga bikin nggak cerdas. Ya, orang yang banyak makan itu kecerdasannya berkurang, gitu. Lama-lama yang tadinya cerdas rodok lolak-lolok, gitu, rodok on sidik. Ada satu orang, ini hati-hati ya. Orang kalau lagi makan dipanggil sama orang alim, dipanggil guru, jangan suka menjawab
nanti dulu masih makan. Ada satu sahabat Nabi, ya, dirahasiakan namanya. Ada sahabat Nabi, ya, dipanggil oleh Nabi, panggilkan fulan, kata Rasulullah. Nah, yang diutus sampai ke sana, ya fulan, Rasulullah manggil kamu. Dia bilang, sampaikan ke Rasulullah saya masih makan. Mestinya dia kalau adab, dia datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, afwan tadi saya masih makan, saya boleh lanjut makan atau ada hajat apa yang saya bantukan? Itu adabnya begitu. Ini dia enggak, sampaikan ke Nabi ya, saya masih makan. Dia datang tuh sahabat yang disuruh, ya Rasulullah, dia bilang masih makan. Rasulullah berkata, la asba'allahu batnah. Ya, la asba'allahu, mudah-mudahan enggak kenyang katanya. Kalau Yurwa orang ini, dia kalau makan sampai habis satu kambing, gitu. Satu kambing dimakan dewe, gak kenyang-kenyang. Yakul katsir sampai berapa piring, gak kenyang-kenyang. Diambil berkahnya karena dia su'ul adab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dipanggil bapak ibumu, dipanggil gurumu, nah, jangan suka nyampain, sampaikan ke bapak ibu saya masih makan. Bukan begitu caranya. Ente datang, nggih Bu, napa Bu? Siap napa? Kata, kula sik dahar, sik maam. Kata, oh ya terus ke manganmu. Engko rene nah, ibu mesti begitu. Tapi kamu datang dulu. Jangan nanti nitip orang omongan, nah, kurang sopan itu. Oh, ibumu manggil kok kamu kalahkan urusan makan. Interview, hati-hati tuh. Terus banyak tidur di waktu siang. Oh, masuk rumah sakit tuh. Ya. Ada orang pergi ke Jepang. Sampai di Jepang, dia check in di hotel. Jam 9 dia karena punya janji sama orang, belum bisa terlaksana, pagi-pagi dia tidur di hotel. Jam 10 datang ambulan. Wing, 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 wing. Diketok pintunya. Ayo sakit katanya. Kenapa? Karena tidur pagi. Di sana kalau orang tidur pagi dianggapnya sakit. Oh kalau begitu pondok ambulan datang terus di pagi ini. Alhamdulillah kita enggak sekeras itu ya. Islam melarang kita tidur hanya sebelum terbit matahari. Ente habis taklim jam setengah 8, jam 8 boleh tidur. Karena kita ada taklim, ada jadwal setoran siang. Yang penting tidur siang 1 jam 2 jam. Turu awan kok 5 jam. Ini uang ngopo kebu gitu. Nah, dia membalik. Yang malamnya dia nggak tidur, siangnya dia tidur sampai 6 jam 5 jam. Salah dia punya tata hidup itu. Jangan boleh tidur siang, lama-lama. Terus bikin sakit. Itu bilang 6. Tidur di waktu siang kebanyakan, nggak tidur malam, banyak makan, banyak minum, banyak istri. Pak Khalil semangat tuh, membuktikan cita saya Bu Nikmah. Nahan kencing, tahu? Pak, aduh.